hal yang masih menjadi konflik di Assalamualaikum. Kalian bisa Saya Amuti Sabiani di film Assalamualaikum berperan sebagai Amel. Amel ini adalah sosok konten creator yang selalu memberikan konten-konten gak jauh lagi dari hal-hal Islami. Tapi kalau dari segi karakter, dia ini adalah perempuan yang ceria, healthy, sangat-sangat peduli sama orang yang dia sayang. Dia juga sangat-sangat setia sama orang yang dia cintai. Dan kira-kira Amel akan mendapatkan kebahagiaankah di film ini? Nonton aja tanggal 17. Baik, Assalamualaikum teman-teman. Saya Mika Tadausi. Di film Assalamualaikum Baitullah saya berperan sebagai Pram. Pram itu adalah sosok laki-laki yang baik banget. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan lihat kan teman-teman saya ekspresinya gimana, nggak terima. Nah, ini juga tantangan buat saya pribadi. Ini pertama kalinya saya mengambil tokoh yang seperti ini. Red flag banget dari yang sebelumnya green flag banget. Terus jadinya menantang banget. Saya udah sosial media saya udah ramai banget, dihujani komentar-komentar, nggak berhenti notifikasi saya. Teman-teman yang belum tahu, belum nonton mungkin bingung kenapa, jadi lebih baik nonton aja. Pokoknya Pram itu adalah laki-laki yang nggak tahu deh, terserah komennya mau kayak gimana nanti ya, ditunggu komentarnya. Halo, aku Umi berperan sebagai Ica. Ica tuh karakternya adalah sahabat Amira, sahabat yang ideal, sahabat yang sangat menemani temannya sekali. Terus juga Ica ini sebagai penguat Amira di saat Amira nggak punya tempat untuk pulang. Jadi semoga ada Ica-Ica di luar sana yang menjadi sahabat yang ideal dan sangat suportif ya. Terima kasih. Jangan lupa nonton tanggal 17 Juli 2020. Terima kasih. Halo, saya Foni Anggraini. Di film ini saya berperan sebagai ibunya Amira. Tantangannya sebenarnya lebih karena screen time ibu sedikit. Gimana caranya dengan screen time yang sedikit ini ibu bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya pesannya nyampe bahwa naluri seorang ibu, bahwa ibu tetap jadi cahaya buat anaknya, bahwa walaupun ibu Amira tidak tahu persis apa yang dialami oleh anaknya, tapi seorang ibu nalurinya sangat kuat dan doa dari seorang ibu itu ijabah dan jadi penguatan buat anak. Terima kasih, nonton tanggal 17 Juli 2020. Oke, mungkin dari Assalamualaikum Baitullah, apa sih yang membedakan dari drama-drama film ini dengan yang lain? Pasti kan ada sesuatu yang unik atau seperti apa? Kita tes Umi buat Mainkan Mimi. karena Umi di sini menjadi aktor. Yang membedakan Yang membedakan film Assalamualaikum dengan karena kan banyak Assalamualaikum tapi kan lainnya. rasanya ngerasa ngelangkahin sebagai peran utamanya. Jadi saya nggak menerima. Begini. Karena panggil buat. Mungkin bisa aja dulu. Aduh, bingung ya, saya tuh paling gak suka kata-kata. Assalamualaikum Baitullah ini menurut aku, maksudnya dari kacamata aku sebagai pemain, adalah film yang sangat-sangat memberikan pelajaran, khususnya soal keikhlasan, ketulusan hati para manusia yang pastinya kita semua punya masalah beda-beda. Kita semua menghadapinya dengan cara kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesedihan, depresi, semuanya itu bisa ditutasin kalau kita berserah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak mau ngajak orang hanya untuk bersedih-sedih aja, tapi kita mesti tahu nih solusinya ke arah mana nih, yaitu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Quote-nya adalah apa yang sudah menjadi takdirmu tidak akan pernah malam. Itu kayak quote-nya ini ya. Tapi mantap kan? Bagus. Kak Tisa, Kak Anda ini kan kalian syuting langsung ke Baitullah ya, mungkin yang diceritain nggak sih keseruannya saat syuting di sana seperti apa gitu? Yang pasti ini jadi pengalaman yang unik dan tidak akan terlupakan karena kita berasa dipanggil ya ke sana, kita bisa menjalankan sekalian ibadah umroh. Lalu di sana juga kita syutingnya benar-benar dilancarkan banget dan ya cepat kan, jadi kita masih bisa beribadah dengan tenang di sana.
kerinduannya lagi untuk balik lagi ke sana, padahal kita baru dari sana. Ada pengalaman magis nggak sih selama syuting di Baitullah? Alhamdulillah di sana kita baik-baik aja, karena mungkin dari niat kita juga baik ya, kita berkarya ini memang untuk apa ya, menghasilkan ini kan secara bisa dibilang kita bersyiar juga lewat film, niat kita baik dan semoga yang kita harapkan orang yang nonton mendapatkan pengalaman yang baik. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Oke teman-teman rekam, terima kasih. Mungkin boleh closing statement dulu sebelum kita foto. Sekalian promo. Iya boleh. Oke. Kalau dari saya pribadi, intinya kita hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari, dan intinya kita belajar ikhlas dari film ini. Kita belajar kuat, dan kita mengajak juga teman-teman yang mungkin sekarang sedang ada dalam masalah, terutama perempuan yang nggak bisa cerita kemana-mana. Kita juga ingin ngajak bahwa yuk kita bisa kok gitu, teman kita banyak, misalnya kita jangan ragu buat ceritain masalah kita, karena kalau dipendam sendiri bahaya gitu. Nah mudah-mudahan film ini jadi penguat teman-teman juga, dan intinya kita pengen dari film ini banyak hal yang bisa diambil. Gitu aja. Terima kasih. Boleh? Oke. Mungkin bareng-bareng boleh kayak ajakan buat nonton tanggal 17. Buat semuanya, jangan lupa saksikan film Assalamualaikum Baitullah. tanggal 17 Juli 2025 di bioskop kesayangan. Jangan lupa nonton semuanya. Oke terakhir foto teman-teman boleh mungkin kita dari sebelah kanan fotonya. Boleh 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, boleh ke tengah teman-teman yang di tengah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terakhir. Boleh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.